Lah kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pertama sudah dinyatakan oleh Rasulullah bulannya kita. Ya, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, bulan milik kita. Lah ketika kita merasa memiliki bulan ini, pasti kita akan menjaga, ya, memerhatikan dan merawatnya dengan baik. Kenapa? Kita merasa memiliki. Tapi kalau kita tidak merasa memiliki, maka ya dia akan nggak peduli. Nah, kalau barang milik kita perhatikan enggak? Pasti kita perhatikan, pasti kita jaga, pasti kita rawat. Nah, motor kita parkir, milik kita harus taruh di mana ini? Ya. Ya. Kemudian kalau kita di rumah disimpan di mana? Kenapa milik kita perhatikan. Lah Ramadan juga sama. Ramadan kalau kita merasa Ramadan itu adalah milik kita sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kita pasti menjaganya. Kita pasti merawatnya. Lah bagaimana merawatnya? Bagaimana menjaganya? Ya merawat dan menjaganya itu ada dengan yang wajib, ada dengan yang sunnah. Yang wajib seperti puasa. Puasanya dijalankan. Nah, tapi bukan sekedar menjalankan, benar-benar menjalankan. Nah, maksudnya benar-benar menjalankan. Ilmunya puasa dikuasai, ya. Rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, yang membatalkan puasanya, yang membatalkan pahalanya puasa dan semisalnya. Jadi bukan mengerjakan puasa tapi kosongan. Wis pokoknya lek sadurunge subuh sahur, mari ngono subuh nang maghrib ndak mangan ndak ngombe. Dan semisalnya. Wis. Loh, bertahun-tahun seperti itu. Ketika ditanya nggak ngerti. Lah ada kalanya orang nggak sadar melakukan yang membatalkan puasa. Disengaja karena dia nggak tahu. Seperti contoh apa? Masukkan tangan, jari ke telinga atau ngemut-ngemut benang dan semisalnya. Karena ada kadang orang benang atau apa dimut-mut, ditarik, dimasukkan lagi atau semisalnya. Loh itu membatalkan. Kenapa? Ketika benang di mulut kita ada air liur, kemudian setelah itu masuk lagi. Lah itu membatalkan. Jangankan benang tadi nih di bibir kita, ya. Kalau kita membersihkan bibir kita dengan lidah, kemudian diperes meneng, sudah di lidahnya, dimasukkan ke mulutnya, diperes meneng, kering. Loh itu bisa membatalkan. Kenapa? Sudah keluar dari tempatnya. Kita telat membatalkan. Loh ini terjadi banyak. Karena itu bukan sekedar puasa. Ini menjaga dari yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi harus benar-benar bisa ngunci mulutnya dan ngunci telinganya. Tidak keluar kecuali yang tidak berdosa, tidak mendengar kecuali yang tidak berdosa. Nah, jadi harus kita bisa ngunci. Mau ngomong mikir dhisik,
Oh ndak, rasa-rasa nih. Batal puasaku nanti. Oh ndak, adu domba ini. Oh ndak, ini. Yang keluar yang baik. Ayat Al-Quran, zikir, nasihat, dan semisalnya. Telinga juga gitu. Kunci tutup. Tulikan dari apa? Maksiat. Sing rasan-rasan. Minggiro. Jangan duduk. Aku ndak rasan-rasan, aku ndak ngomong ngrungokno tok. Padha ae. Lah orang itu tadi terus ngomong gara-gara apa? Kamu dengarkan. Kalau kamu nggak dengarkan, nggak mungkin ngomong dewi kan gendeng. Lah dia karena kamu dengarkan terus ngomong. Bapak iki lho. Mbak iki lho, ibu iki lho, kamu dengarkan. Terus ngomong dia. Tapi kalau kamu tutup telinga kamu atau meninggalkannya, tutup. Apa kamu tutupi? Tak kunci toko maksiat, cek ndak batal pahala posoku. Atau kamu tinggalkan, diam, aman. Menjaganya dengan yang sunnah seperti sholat tarawih, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ibadah yang lainnya itu selain sholat tarawih, ya, mungkin memberikan buka orang yang berpuasa, ya, memberikan buka orang yang berpuasa. Nah, memberikan buka orang yang puasa itu hendaknya makanan yang pertama yang dimakan oleh mereka. Lah yang pasti makanan pertama yang dimakan oleh mereka itu kalau mengamalkan sunnah adalah kurma. Kalau bisa borong kurma, dalek nang masjid-masjid. Karena jarang masjid-masjid menyediakan kurma. Menyediakan bungkusan iya, ya, menyediakan piringan iya, tapi kurma jarang. Sediakan kurma, kirim ono adus-adus. Wah rugi, hitunganmu dunyo. Nah, kalau hitungan dunia rugi, hitungan itu jangan hitungan dunia, hitungan apa yang kamu dapatkan. Kamu memberi buka orang yang berpuasa itu berarti kamu sudah gondol 3 dari dia. Pertama, ketika kita puasa mendapatkan pahala enggak? Mendapatkan pahala. Kemudian memberi orang buka puasa itu kita mendapatkan pahalanya dia, bukan kita curi pahalanya, ya. Dia tetap mendapatkan pahala dari puasanya, tapi kita juga mendapatkan pahala dari puasanya orang itu. Berarti kita mendapatkan berapa? 2, pahala dari puasa kita sendiri, pahala dari puasanya orang tersebut. Itu pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan Allah. Dari apa? Dari memberi buka orang puasa tadi. Pasti itu sudah. Yang ketiga, dibebaskan dari neraka. Rugi dah. Dapat ampunannya Allah rugi. Dibebaskan dari neraka rugi. Ya nemen untungnya. Ya. Kalau kita hitung, wah 300.000 sadus. Iki saat ditolak meneng ampunan kemuliaan itu belum tentu bisa kamu dapatkan lagi. Wah kebanyakan, ya wis tuku 1/4 piro. Taruh di musola sekitar rumah atau masjid sekitar rumah dan sebagainya loh. Dengan memberi buka orang yang berpuasa. Juga melakukan kesunahan-kesunahan yang lain. Karena pahala sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu menjadi pahala wajib. Lah pahala wajib itu unggul daripada sunnah 70 kali lipat, 70 derajat. Pahala sunnah itu di bawah pahala wajib 70 derajat. Lah 70 derajat itu derajat di akhirat nanti itu minimal 1 ke 2 itu minimalnya seperti perjalanan 500 tahun. Jadi bukan hal yang kecil tapi hal yang besar perbedaannya.
Tapi pada bulan Ramadan yang sunnah ini menjadi pahala wajib, meningkat, nah, dilipat gandakan oleh Allah. Yang wajib menjadi seperti 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Yang wajib seperti 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Lah karena itu kalau kita merasa bahwa Ramadan ini milik kita, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Artinya apa? Mengisi bulan-bulan Ramadan dengan kebaikan, ketaatan, jangan disia-siakan. Nah, kasih gambaran. Ramadan ini istimewa itu saya kasih gambaran. Perhatikan Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Ramadan dari kapan? Hah? Dari malam pertama Rajab sudah nanti Ramadan. Nah, doanya kan kita semuanya hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah menanti Ramadan dari awal bulan Rajab. Ya, sesuatu yang dinanti itu kira-kira murah apa berharga? Hah? Sesuatu yang istimewa atau yang bukan? Sesuatu yang sangat istimewa yang dinanti-nanti. Contoh, anak. Anak itu kan sesuatu yang istimewa dimiliki orang tua. Anaknya tinggal di luar kota, apalagi di luar negeri. Ngabari, insya Allah bulan A akan datang. Dinanti-nanti enggak sama orang tuanya? Kenapa dinanti-nanti? Karena anak adalah istimewa untuk orang tuanya. Kalau anak itu anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang taat dan lain sebagainya, dinanti-nanti. Iku wis woro-woro. Anakku kok mulai bulan iki. Woro-woro. Telepon nang keluarga sing kono nang kono. Kenapa? Dianggap istimewa ini. Karena anak yang istimewa. Beda kalau anak mokong. Nggak dinanti-nanti. Mulai jarno. Kenapa? Karena ini istimewa. Kenapa? Berbakti, selalu nelpon orang tuanya, punya rezeki selalu ngasih orang tuanya. Ngomong kalau mau datang dinanti-nanti, sudah disiapkan kulek tekung, tak gaekno iki, tak gaekno itu dan lain sebagainya, dinanti-nanti. Lah begitulah Ramadan untuk Rasulullah sangat berarti sehingga apa? Nabi berdoa memohon agar bisa sampai pada bulan Ramadan. Dan itu bukan hanya sekedar menanti, benar-benar ketika datang, luar biasa. Kedermawanannya itu semakin los. Nabi itu dermawannya los sudah. Ibarat remblong. Nggak ada macetnya sama sekali, blong wis. Nggak ada, kantongnya ini nggak pernah kemudian ditutup, digembok, enggak. Selalu keluar. Ketika di bulan Ramadan, luwe banter. Itu yang namanya. Karena itu dan dilakukan itu oleh para orang-orang yang mulia yang mengenal dan mengetahui benar-benar bulan Ramadan. Yang mereka mengenal benar-benar bulan Ramadan itu wah luar biasa. Ketika datang bulan Ramadan itu dimuliakan luar biasa sama mereka. Ibadahnya itu tingkatkan, Al-Qur'annya, ya, kemudian sholatnya, doanya dan lain-lain sebagainya. Itu karena apa? Ramadan ini benar-benar istimewa yang mulia. Karena itu jangan sekali-kali kita Ramadan itu cuma menganggap posor traweh, jangan. Isi bulan Ramadan itu secara penuh semuanya, puasa, traweh dan yang lain sebagainya yang di dalamnya itu semuanya istimewa. Nah, kalau kita tinggalkan, kalau kita sia-siakan, sangat mungkin 1 triliun atau lebih dari 1 triliun sangat rugi. Sangat rugi. Apalagi umur kita itu bisa seperti 1000 tahun lebih.
kalau kita bisa memanfaatkan setiap bulan Ramadan dengan sangat luar biasa. Kenapa? Kan ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar seperti berapa tahun? 84 tahun, 3 bulan. Lah kalau kita mendapatkan 10, berapa bro? Berapa? 500, 800. Oh, bayangkan. Padahal mati umur biro. Meninggal umur 50, meninggal umur 70. Tapi seperti umurnya 800-an. Kok iso? Karena mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lah ya apa caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya sebulan ibadah full. Ya, bukan milih dino, milih tanggal. Ya. Awal ngenjot 3 dino petang dino, mari ngono nyantai. Mulai meneng kapan? Likuran. Nah, milih dino, ya ndak ketemu. Ya. Kalau pasti menemukan dari awal malam Ramadan, dari malam pertama Ramadan terawih itu malam pertama terawih sampai akhir penuh bulan Ramadan, pasti dapat. Lek milih itu durung tentu entuk. Tahu pis-pisan jenenge. Ya, lek dibuka siji-siji tuku. Ya, buka siji-siji pasti entuk. Anda akeh apa? Zonge. Tuku bukaan dhewe kabeh pasti entuk. Nah, lek tuku mek 5 3 zong. Ya. Tapi kalau kita beli sak wadahe, dibuka dewe-dewe pasti entuk, ndak mungkin ndak wis. Ya. Capitan. Nah, ngelbokno koin. Pasti entuk. Akeh zonge, lho di sini sik akeh. Ya. Tapi nang toko boneka, tukun kabeh, pasti entuk. Sama dengan Ramadan, dari awal malam sampai akhir malam ibadah. Bukan hanya malamnya, sak siangnya ibadah pasti untuk malam Lailatul Qadar. Loh saya tidak terasa kalau malam Lailatul Qadar, tidak butuh kon kroso. Terasa tidak terasa kamu mendapatkannya. Karena malam Lailatul Qadar itu yang merasa baru dapat, yang nggak merasa nggak dapat. Enggak. Pokoknya yang bertepatan di malam itu ibadah, ya stop entuk deh. Lah yang milih iku akeh zonge. Ya. Loh kita nggak ngomong pasti zong lo ya, akeh zonge. Ya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu perbedaan banyak ulama. Ada yang mengatakan itu ya, di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu nggak harus 10 terakhir. Pokoknya malam ganjil. Ada yang mengatakan di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Ada yang mengatakan pokoknya di malam-malam Ramadan, nggak ganjil nggak genap. Lah kalau misalnya ngenteni ganjil itu ternyata ono genap ya. Loh, ini perbedaan ulama, bisa jadi. Ya. Kalau kita hanya nunggu malam terakhir, 10 malam terakhir, ganjilnya lagi. Lah kemudian pernah terjadi di malam apa? 17 Ramadan. Bukan di malam 10 terakhir. Bukan di 10 terakhir. Terus kalau di malam-malam ganjil toh, lah kenapa Nabi di 10 terakhir itu iktikaf? Kok nggak di malam-malam ganjilnya aja? Sak genape lo Nabi, malam 21 sampai akhir. Kenapa nggak malam-malam ganjil aja? Nah, itu menandakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dengan perbedaan yang ada, sehingga kita diajarkan setiap malamnya atau setiap harinya beribadah pasti untuk malam Lailatul Qadar. Lah kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti ibadah 83,4 bulan ya, 83,4 bulan kali. Nah, Ramadan kemarin dapat, Ramadan ini dapat, Ramadan yang akan dapat. Lo umure mati umur 50, umur 60, umur 70 tapi seperti orang ratusan tahun. Nah, kenapa? Dapat malam Lailatul Qadar. Karena itu bulan Ramadan ini harus kita bedakan dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Apalagi usia kita bertambah. Nah, kekuatan juga berkurang. Kalau kita sia-siakan waktu yang tersisa ya, dari memanfaatkan bulan-bulan yang mulia atau waktu-waktu yang mulia, maka kita akan
sangat tertinggal. Ya, sangat tertinggal, apalagi dengan kita menyanyiakan bulan Ramadan, itu sudah pasti orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Yang sudah pasti orang yang akan mendapatkan azab Allah. Kenapa? Malaikat Jibril pernah berdoa, man adraka Ramadan falam yughfarlah ab'adahullah. Ya, dan doa itu diamini oleh Rasulullah. Siapa yang menangi Ramadan, siapa orang yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan, ya, dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sangat baik, ya, dengan kewajiban dan dengan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan di malam-malam yang mulia daripada bulan Ramadan, dan kita bisa hidup setelahnya dengan peningkatan iman, Islam dan ketakwaan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.